Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo De Putra dari kelas TI 19E2 dengan NIM 311910699. Di sini saya akan coba menjelaskan komputer dan organisasi masyarakat. Sebelum kita menjelaskan komputer dan organisasi masyarakat, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian dari komputer itu. Jadi, komputer adalah peralatan elektronik yang bekerja di bawah perintah program untuk menerima input, memproses data, menghasilkan informasi atau output, dan menyimpan data atau informasi tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih komputer dan organisasi masyarakat itu. Jadi, komputer dan organisasi masyarakat itu dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pengguna masyarakat dengan suatu alat yang disebut komputer guna mencapai tujuan, dan selanjutnya akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga serta mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional atau manual, akan tetapi dengan menggunakan suatu alat yang sudah dipastikan ketelitiannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas peranan komputer dalam organisasi masyarakat, yaitu tanpa kita sadari komputer telah berperan banyak dalam kehidupan masyarakat kita. Komputer telah mempengaruhi bagaimana cara kita hidup. Dengan adanya komputer, hidup kita semakin mudah dan praktis. Contohnya, untuk mencari sebuah informasi, masyarakat sekarang hanya tinggal membuka Google dan mengetikkan informasi yang ingin mereka cari. Dan Google dengan senang hati akan mencarikan informasi tersebut untuk kita. Berbeda dengan masyarakat terdahulu sebelum adanya Google. Masyarakat terdahulu jika ingin mencari sebuah informasi, mereka harus pergi ke perpustakaan, harus mencari informasi ke perpustakaan dan mencari secara manual buku-buku yang sekiranya membuat informasi sedang dicari. Lalu ada beberapa isu sosial yang muncul akibat penggunaan komputer dalam masyarakat. Banyak dampak positif yang diberikan dan menggunakan komputer dalam masyarakat, namun tidak sedikit juga dampak negatifnya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan atau merincikan apa itu dampak positifnya dan dampak negatifnya. Nah, yang pertama kita akan membahas dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama yaitu komunikasi yang lebih baik. Dengan digunakannya komputer dalam masyarakat jadi lebih mudah dalam berkomunikasi. Contohnya saja penggunaan handphone. Dengan adanya handphone, kita dapat saling berkomunikasi walaupun jarak kita berjauhan tanpa harus berkunjung ke tempat orang tersebut. Tentu ini membuat hidup masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis. Selanjutnya yang kedua, informasi yang lebih mudah. Seperti disebutkan di atas, dengan adanya Google kita dapat mencari informasi apapun dengan sangat mudah tanpa harus pergi ke perpustakaan yang jaraknya jauh dari rumah kita. Selanjutnya yang ketiga, transportasi yang lebih baik. Sebut saja Gojek, Grab, dan Traveloka. Dengan adanya ketiga aplikasi tersebut, kita dapat memesan ojek, taksi, dan tiket pesawat dari rumah kita. Selanjutnya yang keempat, pekerjaan yang lebih efisien. Komputer juga telah banyak digunakan untuk membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih efisien. Contohnya dalam pekerjaan yang berhubungan dengan angka, kita dapat menggunakan Microsoft Excel. Berhubungan dengan statistika, kita dapat menggunakan SPSS. Dan yang berhubungan dengan matematika, kita dapat menggunakan MATLAB. Nah, sesudah kita membahas dampak positif tersebut, selanjutnya kita akan membahas dampak negatifnya.
Yang pertama yaitu malas bersosialisasi secara fisik. Dengan adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram membuat kebanyakan orang zaman sekarang lebih sering bercengkrama dengan teman-teman maya mereka melalui media sosial tersebut dibandingkan dengan teman-teman yang ada di sekitar lingkungan rumah mereka. Yang kedua, data mudah dicuri. Jika kita menyimpan data kita di komputer dan komputer tersebut terkoneksi dengan internet, sangat besar kemungkinan data-data kita untuk dapat dicuri oleh orang lain atau disebut dengan hacker. Selanjutnya, yang ketiga, beberapa pekerjaan digantikan oleh mesin. Kita tentu sudah dapat melihat bahwasannya di sebagian besar industri pekerjaan sudah diambil alih oleh mesin. Karena mesin lebih mudah diatur, tidak mengenal lelah, dan tanpa perlu diberi uang gaji. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.